Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, syukur alhamdulillah pada siang hari ini yang sangat cerah kita diberikan kesempatan untuk bisa hadir dalam mengikuti pembelajaran khususnya untuk jam 11.20 ini Mapel IPS ya. Jadi tema kita hari ini nanti meningkatkan kualitas SDM. Nah, permasalahannya SDM sendiri itu apa? Ada yang bisa jawab enggak? Menurut Yanda, ya SDM sendiri mempunyai pengertian adalah suatu komposisi penduduk berdasarkan usia tertentu yang masuk ke dalam angkatan kerja ataupun tenaga kerja. Jika kalian itu dari sisi usia itu sudah masuk ke dalam angkatan kerja, tapi tidak disebut sebagai tenaga kerja. Karena kalau tenaga kerja itu nanti yang angkatan kerja yang sudah bekerja. Lah, full ketika kalian nanti itu dapat upah, gaji, itu tenaga kerja pure. Sedangkan kalau kalian sudah masuk ke angkatan kerja tapi belum bekerja, itu semi pengangguran. Ya, artinya kalian hanya sebagai angkatan kerja, bukan tenaga kerja. Dalam menentukan tinggi rendahnya pendapatan sebuah tenaga kerja, itu ada 3 indikator yang dipakai untuk menunjukkan kualitas dari SDM itu sendiri. Di sini dituliskan itu sebagai pendidikan. Seseorang dikatakan berkualitas kalau pendidikannya itu bagus. Terus yang kedua, kesehatan. Karena kalau kita pinter tapi kita nggak sehat, sama saja juga. Terus ketika 2 pendidikan sama kesehatan ini berkumpul, dia akan menghasilkan pendapatan yang mungkin dikatakan bagus. Sehingga tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia akan menjadi tinggi. Kunci dari utama menurut Yanda di sini pendidikan. Yanda prioritaskan yang pertama. Makanya kalian di usia yang SMP ini itu usia generasi yang merencanakan. Kalian masih sangat dekat untuk merubah perubahan yang akan terjadi di depannya. Ya, dari SMP kalian nanti ke SMA, ke perguruan tinggi manapun, itu fungsinya di sini, pendidikan. Ketika kalian sudah diarahkan di pendidikan yang tepat, insya Allah nanti pendapatan kalian ketika kalian besok bekerja pada satu instansi tertentu, itu akan berkorelasi. Kalau pendapatan dapat, biasanya angka kesehatannya juga akan semakin bagus. Setuju dengan istilah ini nggak? Pilih kail, jangan ikannya. Kalau Yanda kasih kail di sini satu saja, Aaron, ini Yanda kasih kail satu, bisa nggak nanti semuanya makan? Bisa. Karena dengan satu kail kita bisa mencari 10, 100, bahkan ribuan ikan yang kita mau. Tapi kalau kita dikasih ikannya saja, kita akan ketergantungan terus. Ini arti penting pendidikan. Kail itu istilahnya pendidikan. Ini makanan kalian, pendapatan kalian, gaji kalian. Jadi tinggal dipilih, kalian mau menjadi orang yang selalu ngatung, tergantung, atau memberi. Bisa dilihat dari beberapa negara ini yang mempunyai sistem pendidikan terbaik mana? Hampir semuanya menjadi negara maju. Ada nggak Indonesia di sini? Nggak ada. Ya, mari kita wujudkan negara kita biar bisa masuk ke sini dengan cara perbaiki kualitas pendidikan kita. Nah, ini ada indeks kesehatan Indonesia. Ternyata apa? Untuk bagian kesehatan reproduksi ibu dan anak lumayan bagus. Angka indeksnya itu di atas 80. Yang paling jelek itu di penyakit yang tidak menular. Ketika kesehatannya bagus, pindah ke sini. Indikator yang ketiga. Ya, kesehatan kita ya akan terjamin ketika pendapatan kita bagus. Dari 3 ini ya, harapannya Anda ke kalian apa? Yuk 3-nya diperbaiki satu persatu. Dimulai dari mana? Hal yang paling mudah. Apa itu? Pendidikan. Ini data IPM di 2018 se-Asia Tenggara terbukti negara kita IPM-nya, indeks pembangunan manusianya di tengah-tengah. Artinya dengan kapasitas penduduk kita yang cukup besar, wilayah kita yang cukup luas, itu belum menjamin negara kita menjadi yang pertama di Asia Tenggara. Itu baru tingkat Asia Tenggara. Artinya apa? Indonesia itu tingkat pendidikannya juga menengah, tingkat kesehatannya menengah, tingkat pendapatannya juga menengah. Sekarang kita bahas upayanya. Upaya apa saja sih yang harus ditingkatkan oleh pemerintah khususnya supaya apa? Indeks pembangunan manusianya tinggi.
Yang pertama, ya Anda kembali lagi taruh di pendidikan. Jika tidak ada pertanyaan, nanti bisa diteruskan untuk mengerjakan LKPD yang sudah Anda share di Google Classroom. Kita tutup kelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.